Kami datang untuk membalas dendam. Laksmana terlihat marah. Mahasyambar mengatakan akhirmu sudah dekat. Laksmana memintanya untuk berhati-hati, dia mengundang kematiannya sendiri dengan mengatakan hal ini. Syambar berubah menjadi binatang dan lari dari sana. Rama dan para saudaranya mengambil busur mereka. Laksmana meminta Rama untuk tetap berada di sini, Syatrugna dan aku akan mengikuti Mahasyambar. Mereka kemudian pergi. Gadis-gadis itu terlihat khawatir. Pasukan besar Asur sebagai binatang datang ke sana. Para Asur mengambil bentuk manusia dan berdiri di depan mereka. Sinta meminta saudara perempuannya untuk tidak khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Rama akan menjamin keselamatan mereka. Para Asur menembakkan panah ke arah mereka semua. Panah menghujani mereka. Rama mengambil panah dan menembak untuk meniadakan semua panah Asur. Panah Rama membuat perisai yang menghancurkan panah mereka. Sumanta, Sinta dan adik-adiknya tersenyum. Rama kembali menembak ke arah Asurs. Mereka semua terbakar olehnya dan jatuh. Rama meminta Sumanta dan Bharata untuk memastikan keselamatan semua orang di sini. Saya akan menyusul Laksmana yang sudah lama pergi. Bharata mengatakan iya. Rama kemudian pergi. Virat dan para pangeran datang ke sana bersama rombongan Asurs. Virat mengatakan ini adalah para putri Janak. Kita akan menculik mereka dan membalas dendam. Bharata meminta mereka untuk berhenti, kalau tidak hasilnya tidak akan baik. Virat mengatakan serang. Bharata menembakkan panah dan para Asur atau raksasa berjatuhan. Para pangeran selanjutnya menyerang. Bharata menembakkan panah dan mereka juga jatuh. Virat menyerang Bharata dengan kekuatan sihirnya. Bharata terjatuh dan berteriak meminta tolong kepada kakaknya Rama. Rama mendengar teriakan Bharata dan berbalik. Virat kemudian menghilang. Manvi dan yang lainnya bergegas ke Bharata. Manvi menangis dan meminta Bharata untuk bangun. Manvi mengatakan Tuhan menghukum saya, ini semua karena kejahatan saya. Saya bersikap kasar padanya, itu sebabnya ini terjadi. Sinta mengatakan tidak, itu bukan kesalahanmu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Rama, Laksmana dan Syatrugna datang ke sana. Rama melihat Bharata dan bertanya apa yang terjadi. Sumanta mengatakan Bharata terluka oleh kekuatan sihir Asur, kita harus segera menemukan resi atau tabib, mereka pasti dapat menyembuhkannya. Laksmana berkata Rishi, aku akan segera mencari Rishi di sekitar sini. Laksmana kemudian pergi. Rama meminta Bharata untuk membuka mata, bangun adikku. Saudara laki-lakiku yang biasa bangun dengan satu panggilan saya saja. Rama berkata Bharata, semua orang menunggu kita, ibu kita, ayah, seluruh Ayodhya, ayo, bangun, buka matamu. Rama menjadi emosional dan berlinang air mata. Kaikeyi mengatakan kami sedang menunggu menantu kami dan Dasyarata mengirim mereka untuk mengunjungi Gangga. Dasyarata tidak mempedulikan kami. Dasyarata datang dan menanyakan kesalahan apa yang saya lakukan sehingga Kaikeyi tidak mau memberitahu saya. Kaikeyi meminta pelayan untuk mengatakan bahwa Dasyarata tidak menghargai perasaannya, dia sangat menunggu untuk melihat putra dan menantunya. Dasyarata tersenyum dan meminta para pelayan untuk keluar. Dia berkata bahwa aku punya sesuatu untuk membuatmu senang. Kaikeyi berkata aku tidak akan menerima perhiasan atau hadiah apapun. Dasyarata berkata bahwa aku ingin bercerita tentang anak laki-laki dan menantu kita. Kaikeyi meminta dia untuk mengatakan bagaimana anak laki-lakinya terlihat saat menikah. Dasyarata berkata Rama dan Sinta tampak hebat bersama. Kaikeyi bertanya tentang Bharata dan Manvi. Dasyarata mengatakan Bharata terlihat tampan dan cinta dapat terlihat di mata Manvi yang membuat hubungan mereka tampak hebat. Kaikeyi mengatakan begitu mereka semua datang ke sini, saya akan mendapatkan kedamaian. Mereka berdua tersenyum. Sinta meminta Manvi untuk bersabar. Rama tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada Bharata, percayalah pada keyakinanku. Rama melihat ke arah Manvi dengan sedih. Manvi terus menangis untuk Bharata.
Laksmana akhirnya berhasil memanggil seorang rishi. Rama meminta rishi untuk merawat luka Bharata dengan cepat dan menyelamatkan nyawanya. Rishi memeriksa Bharata. Rama bertanya apa yang terjadi pada saudara laki-lakiku, apakah dia akan baik-baik saja. Rishi memberitahu Rama bahwa kekuatan sihir Asur telah banyak melukai Bharata. Saat ini masih siang, kekuatannya belum terlalu banyak berpengaruh. Ketika hari mulai gelap, kekuatan sihir ini akan mempengaruhi dia. Lebih banyak racun akan menyebar di tubuhnya. Itu berarti kita harus melakukan pengobatan kepada dia sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, nyawa Bharata bisa jatuh dalam bahaya. Laksmana menanyakan obatnya. Sang Rishi mengatakan hanya seorang Brahma Rishi yang bernama Mudgal yang dapat menyembuhkan Bharata. Hanya dia yang dapat menyembuhkan kekuatan Asur tersebut. Laksmana meminta Rama untuk mengizinkannya dan pergi bersama Shatrughna untuk menemukan Rishi Mudgal. Elang kembali ke gua. Mahashambar muncul, dan semua orang bersorak untuknya. Mahashambar mengatakan saat itu telah tiba yang kita telah tunggu-tunggu. Kedua saudara laki-laki Rama tidak bersamanya, dan yang ketiga terluka. Rama kini sendirian dan tidak berdaya. Mereka semua tertawa. Mahashambar mengatakan kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain lagi untuk membunuh Rama. Virat berkata benar, ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang Rama dan membalas dendam. Rama dan semua orang melihat Bharata dengan sedih. Rama mendengar suara elang. Dia mengatakan mungkin itu tanda dimulainya bahaya, saya harus pergi. Kalian semua harus tetap berada di sini dan meminta Sumanta untuk menjaga semua orang. Rama mengucapkan mantra dan menembakkan panah ke udara. Perisai pelindung di sekitar semua orang terbentuk. Rama berkata kepada Sumanta bahwa ini adalah perisai pelindung. Kalian semua harus terus berada di dalamnya. Tidak ada Asurs atau raksasa yang bisa memasukinya. Rama kemudian pergi. Laksmana dan Shatrughna pergi mencari Brahma Rishi Mudgal. Rama melihat pasukan besar Asurs mengepungnya. Elang terbang dan datang ke sana. Elang berubah menjadi manusia dan Mahashambar muncul. Mereka semua tertawa. Laksmana dan Shatrughna melihat ashram yang rusak dan hancur. Laksmana meminta Shatrughna untuk mencari sang resi. Mereka memanggil sang Brahma Rishi. Laksmana mengatakan tidak ada orang di sini, sepertinya seseorang telah merusak ashram ini. Manvi menangis melihat tubuh Bharata yang mulai berubah warna. Sinta memintanya untuk tidak khawatir, Laksmana dan Shatrughna akan segera membawa Rishi Mudgal dan datang ke sini. Mahashambar berkata kepada Rama bahwa kini kamu sendirian dan akan melawan pasukan Asurs. Akhirmu sudah ditakdirkan hari ini. Virat berkata aku akan dengan senang membunuhmu, balas dendamku akan terpenuhi. Mahashambar meminta Rama untuk tidak mencoba kabur. Rama mengatakan ini adalah dharma, mundur dari pertempuran tidak mungkin dilakukan oleh seorang pejuang. Mahashambar meminta pasukannya untuk menyerang. Rama menembakkan panah ke arah Asurs dan membakarnya. Manvi terus menangis untuk Bharata. Laksmana terlihat khawatir dan melihat sekeliling. Laksmana melihat rombongan semut dan meminta Shatrughna untuk melihatnya. Mereka mengikuti semut itu menuju sarangnya. Laksmana memeriksa struktur sarang semut dan menyentuhnya. Laksmana merasakan keberadaan Resi Mudgal di dalam struktur pasir. Brahma Rishi Mudgal duduk dengan mata tertutup. Rama membunuh lebih banyak Asurs. Lebih banyak Asurs berlari untuk menyerang Rama. Rama menembakkan panah dan mereka semua lenyap terbakar. Mahashambar mengatakan serang dan kirim lebih banyak Asur. Mereka semua jatuh dan terbakar. Hanya Mahashambar dan Virat yang tersisa. Mereka melihat satu sama lain dan setuju untuk mundur. Mahashambar berubah menjadi elang dan terbang menjauh. Rama juga pergi. Laksmana mengatakan Resi Mudgal sedang bermeditasi di dalam sarang semut tersebut. Shatrughna mengatakan apakah dia ada di dalam, itu berarti dia sedang berada dalam pertapaannya. Kita tidak dapat membatalkan pertapaannya, itu tidak benar, apa yang akan kita lakukan?
Laksmana mengatakan ini tentang kehidupan Bharata, kita harus melakukan ini. Mereka kemudian memohon kepada Rishi Mudgal. Laksmana berkata, maaf mengganggumu, tapi kami butuh bantuanmu. Shatrughna mengatakan, saudara kami yang bernama Bharata diserang oleh Asurs. Kami diberitahu bahwa hanya Anda yang dapat melenyapkan racun dari sihir Asurs atau raksasa. Laksmana berkata, matahari akan segera terbenam, tolong bantu kami. Rishi Mudgal membuka matanya dan keluar dari struktur pasir itu. Dia bertanya, siapa itu? Siapa yang merusak pertapaanku? Laksmana meminta maaf. Saya bernama Laksmana dan ini saudara saya Shatrughna. Shatrughna berkata, Anda bisa menghukumku nanti, tolong selamatkan saudara kami dahulu. Laksmana berkata, iya, tolong ikut aku. Rishi Mudgal setuju dan berkata, aku akan membantumu. Laksmana dan Shatrughna tersenyum dan berterima kasih padanya, memintanya untuk segera ikut. Rama melihat Bharata. Sinta mengatakan matahari terbenam sebentar lagi, tapi Laksmana dan Shatrughna belum kembali dengan Rishi Mudgal. Rishi mengatakan kita harus melakukan sesuatu dengan cepat, kalau tidak hasilnya akan buruk. Rama duduk di dekat Bharata. Laksmana dan Shatrughna tiba dengan Maharishi Mudgal. Rama menyapanya. Rishi Mudgal memeriksa keadaan Bharata dan mencoba menyembuhkannya. Rishi Mudgal melantunkan mantra dan merawat Bharata. Bharata sembuh dan mulai membuka matanya. Manvi dan semua orang merasa lega dan tersenyum melihatnya baik-baik saja. Bharata tersenyum melihat Manvi. Dia kemudian bangkit dan memeluk Rama dengan gembira. Saudara-saudara menunjukkan emosi yang luar biasa. Rama berterima kasih kepada Rishi Mudgal dan mengatakan bahwa saya akan berhutang budi kepada Anda sepanjang hidup saya. Anda menyelamatkan hidup saudara laki-laki saya akan beruntung melakukan apapun untuk Anda. Rishi Mudgal mengatakan bahwa Anda adalah putra Dasharata yang bernama Rama. Kelahiran Anda terjadi untuk kemajuan dunia. Anda telah mendukung saya dengan kelahiran Anda. Saya berharap seseorang akan selalu ada untuk membantu Anda ketika ada masalah. Dia memberkati mereka semua. Sinta menghibur Manvi dan mengatakan waktunya untuk bahagia. Mamba memberitahu Rama bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Hutan ini tidak aman dan sangat berbahaya. Kita harus bertemu Shanta sebelum mencapai Ayodhya. Perjalanan kita masih panjang, ayo. Rama berkata setuju. Mereka semua kemudian pergi. Virat berdiri di tebing dan melihat rombongan Rama pergi. Mahashambar mendatanginya dan meminta Virat untuk memberinya lebih banyak pasukan. Aku akan menghancurkan Rama. Virat mengatakan tidak, jangan terburu-buru. Mahashambar berkata jika mereka melewati hutan Dandak, kita tidak bisa menyerang mereka. Virat berkata kita lemah sekarang, Rama telah menghancurkan sebagian besar pasukan kita. Kita harus menunggu waktu yang tepat, sampai kita siap untuk membunuh Rama. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, balas dendam pasti akan terpenuhi. Mandodari datang ke tempat ayahnya dan mengingat ayahnya yang memutuskan hubungan dengannya. Mandodari ingat hari di mana dirinya menikahi Rahwana. Ibunya datang ke sana dan berhenti karena mengingat masa lalu. Dia bertanya pada Mandodari, apakah kamu ingat, ayahmu tidak akan senang melihatmu di sini. Mandodari berkata apakah dia masih membenciku setelah bertahun-tahun. Ibunya mengatakan dia sebenarnya tidak membencimu, itu adalah takdir. Mandodari bertanya apakah dia tidak ingin bertemu denganku. Ayahnya datang dan berkata aku juga tidak ingin bertemu denganmu di masa depan. Mandodari menangis dan berkata kepadanya bahwa nyawa suamiku Rahwana sedang dalam bahaya. Kamu adalah ayahku, tolong bantu diriku. Ceritakanlah tentang cerita Amrita atau sari nektar yang telah dibuat oleh Dewa Keabadian. Ayahnya bertanya apakah Mandodari datang untuk mengemis kehidupan Rahwana. Dia adalah orang pendosa. Saya membencinya dan tidak akan mengasihani dia. Apakah putriku telah melupakan segalanya? Saya selalu mengingatnya dengan baik. Rahwana telah berani menaruh pedang di leher saya.
lalu menunjukkan adegan saat Rahwana meletakkan pedang di leher ayah Mandodari dan meminta izin Mandodari untuk menikahinya. Ayahnya menolak memberikan Mandodari. Rahwana berkata, terserah padamu, aku akan memotong kepalamu. Mandodari berlari dan memegangi kaki Rahwana, mengatakan bahwa aku akan ikut denganmu. Maafkan ayahku, aku milikmu wahai Raja Alengka dan aku akan menjadi milikmu selamanya. Ayahnya bertanya padanya apa yang Mandodari katakan, ingat, jika kamu melakukan ini, hubungan ayah dan anak kita akan berakhir selamanya. Mandodari berkata bahwa aku telah setuju. Rahwana kemudian tertawa. Ayahnya terkejut. Mandodari menangis melihat ayahnya. Ayahnya berkata, kamu tidak melindungiku, tapi menghukumku. Pergi dan jangan pernah kembali. Ayahnya mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk keselamatan Rahwana. Kaushalya membawa seseorang menemui Kaikeyi dan Mantra. Kaikeyi bertanya siapa dia. Kaushalya mengatakan dia adalah Sugni, putri pelayanku. Kaikeyi menyambutnya. Kaushalya berkata, aku ingin Mantra membimbingnya dan membuatnya mampu melayani Rama dan Sinta dengan baik. Kaikeyi berkata yakin, Mantra akan senang. Mantra tersenyum dan berkata, ya, kenapa tidak? Saya akan mengajarinya. Kaushalya meminta Mantra untuk menjaga Sugni dan pergi. Sugni bertanya apa yang harus saya lakukan. Mantra memintanya untuk mendapatkan beberapa barang untuk puja dan menegurnya. Mantra tersenyum. Ayah Mandodari mengatakan itu adalah penghinaan besar bagi saya. Adegan masa lalu menunjukkan Rahwana membakar sebuah pohon dan menjadikannya tempat ritual pernikahan. Rahwana memegang tangan Mandodari dan melakukan putaran api suci di sekitar api. Rahwana mengatakan, wahai Mandodari, saya mengambil putaran pertama dengan menjadikan Dewa Agni sebagai saksi. Sekarang kamu milikku. Mandodari berkata setuju. Rahwana mengambil putaran kedua dan mengatakan, Anda akan bertanggung jawab atas kesejahteraan saya dan juga kesejahteraan keturunan saya. Rahwana terus mengucapkan janjinya, Anda akan berbagi kesedihan dan kebahagiaan saya. Anda akan selalu melayani saya. Anda akan setia kepada saya. Mandodari berkata setuju. Sambil terus memutari api suci, Rahwana mengatakan tidak ada yang lebih penting bagi Mandodari daripada rasa hormatnya. Mandodari berkata, aku setuju. Rahwana mengatakan, kamu akan mendukung saya dalam memenuhi semua tugas saya. Mandodari terus berkata setuju. Rahwana mengatakan, setiap pria kecuali aku akan menjadi seperti ayah bagimu. Mandodari kembali berkata setuju. Rahwana melukai jarinya dan mengisinya di dahi Mandodari sebagai lambang sindur. Orang tuanya menangis. Rahwana berkata, kamu milikku mulai hari ini Mandodari. Ayahnya memutuskan hubungan dengannya dan menyebut Mandodari sebagai noda dalam keluarganya. Mandodari menangis. Mandodari meminta ayahnya untuk memahaminya, apapun yang saya lakukan hari itu adalah demi keselamatannya. Ayahnya tetap pergi. Ibunya berkata bahwa aku bisa mengerti masalahmu, aku ibumu, aku akan memberimu kekuatanku. Dia menyerahkan kekuatannya ke Mandodari. Dia berkata bahwa sekarang kamu bisa mencapai Chandraloka dan kamu akan mendapatkan Amrit suci itu di sana, kamu akan menemui Rohini di sana. Dia adalah temanku sebelum menikah, dia pasti bisa membantumu. Mandodari mengatakan tugas istri adalah untuk melindungi suaminya. Saya diberkati karena ibuku mengerti diriku. Berkati saya agar saya dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Sang ibu memberkati Mandodari.